wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiur Febrianti, NPM 1901080023. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi genetik. Kira-kira teman-teman udah tahu belum ya apa itu materi genetik? Oke, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini ya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi genetik. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam materi genetik? Oke, kita dilihat di sini. Jadi, termasuk di dalam materi genetik atau bahan-bahan materi genetik yang pertama itu ada kromosom, yang kedua ada DNA, dan yang terakhir yaitu ada gen. Oke, kita bahas dari kromosom dulu ya. Lanjut. Nah, pengertian kromosom. Kromosom merupakan struktur atau badan di dalam nukleus yang mengandung materi genetik. Nah, kromosom ini membawa gen atau unit hereditas ataupun faktor keturunan. Nah, kromosom ini letaknya di mana sih? Jadi, kromosom ini terletak di dalam inti sel ataupun nukleus yang berbentuk serabut yang disebut dengan benang kromatin. Setiap kromosom mengandung rantai DNA. Potongan pendek DNA disebut gen. Nah, gen inilah yang membawa sifat keturunan. Setiap gen menempati tempat tertentu di dalam kromosom yang disebut dengan lokus gen. Nah, di sini ada struktur kromosom. Apa saja sih struktur dari kromosom? Oke, kita next. Yang pertama yaitu ada kromatid. Kromatid ini adalah benang kromatin memadat menjadi lengan. Oke, kita lihat nih di sini. Di sini ada gambar dari bagian-bagian kromosom. Tadi kan sudah disebutkan bahwa struktur dari kromosom itu yang pertama ada kromatid. Kita lihat di sini. Nah, kromatid ini adalah benang-benang kromatin memadat menjadi lengan dari kromosom. Nah, jadi kromatin ini adalah lipatan-lipatan selenoid tersusun menjadi benang. Jadi di sini ada DNA. Kemudian DNA itu memendek ataupun memperkecil bentuknya dengan ikatan protein histon. Kemudian dia nanti membentuk kromatid yang akan membentuk lengan dari si kromosom. Oke, selanjutnya itu ada selenoid. Nah, selenoid ini merupakan untaian nukleosom lebih padat dan menjadi lipatan-lipatan dari kromosom. Selanjutnya itu ada nukleosom yang tersusun atas DNA dan protein histon yang membentuk untaian. Oke, kita lanjut ya. Apa saja sih jenis-jenis kromosom? Jenis kromosom itu ada dua. Yang pertama ada autosom. Apa sih autosom? Oke, terlanjut. Autosom itu adalah kromosom tubuh. Nah, autosom merupakan kromosom yang menentukan sifat-sifat sel tubuh. Jumlahnya di dalam sel tubuh adalah 2n-2, dengan n adalah jumlah seluruh kromosom. Di sini ada contohnya nih. Contohnya yang pertama yaitu jumlah autosom sel tubuh manusia ataupun jumlah kromosom tubuh dari manusia adalah 46-2 sama dengan 44 buah. Kita tahu bahwa kromosom manusia ataupun kromosom hewan lainnya itu terdiri dari satu pasang, di mana perempuan ataupun betina itu dilambangkan dengan XX dan laki-laki adalah XY. Di sini terdapat 44 buah, berarti terdapat 22 pasang kromosom autosom. Kemudian selanjutnya yaitu ada gonosom. Kita lanjut. Gonosom itu adalah kromosom seks atau kromosom kelamin suatu organisme. Jumlah kromosom seks pada tubuh manusia ada 2 buah ataupun ada sepasang. Kita tahu bahwa kromosom pada perempuan itu dilambangkan dengan XX dan laki-laki XY. Kita lanjut. Setelah membahas tentang kromosom, selanjutnya yaitu DNA. Apa sih DNA itu? DNA adalah asam deoksiribosanoukleat ataupun
ADN. Nah, DNA ini tersusun atas dua rantai polinukleotida yang saling berikatan. Nah, kemudian apa sih polinukleotida? Polinukleotida adalah kumpulan dari banyaknya nukleotida. Poli itu kan artinya banyak, dan nukleotida ini adalah suatu beberapa bagian. Nah, bagiannya itu apa aja? Yang pertama ada gula pentosa. Nah, jenis dari gulanya ini adalah gula deoksiribosa yang mana mempunyai 5 atom karbon pada sisinya. Kemudian ada asam fosfat. Selanjutnya yaitu ada basa nitrogen. Kita lanjut. Ada 4 macam basa nitrogen penyusun DNA. Yang pertama itu ada adenin. Kita lihat nih di sini. Adenin dilambangkan dengan bentuk yang seperti ini. Selanjutnya ada timin seperti ini, guanin dan sitosin. Oke, kita coba perhatikan pada gambar di sampingnya. Kita lihat di sini terdapat DNA ataupun rantai helix, double helix. Di sini sudah terdapat beberapa pasang dari basa nitrogen penyusun dari DNA, di mana timin di sini timin berpasangan dengan adenin, sitosin dengan guanin, guanin dengan sitosin, dan seterusnya. Oke, selanjutnya setelah membahas tentang DNA, kita lanjut ke gen. Nah, apa sih sebenarnya gen itu? Dari tadi menyebutkan tentang gen. Oke, di sini gen adalah unit dari materi genetik yang membawa sifat dalam bentuk kode-kode. Gen merupakan segmen DNA yang menyimpan informasi genetik, susunan asam amino suatu rantai polipeptida ataupun protein. Nah, gen ini mengatur segala sifat, baik yang tampak, fenotip, maupun yang tidak tampak ataupun genotip pada suatu organisme. Oke, dalam penulisan gen itu ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada gen dengan dilambangkan huruf T kapital ataupun T besar. Kemudian ada gen L besar, gen T kecil, dan gen L kecil. Berikut macam-macam gen antara lain yaitu ada gen dominan, di mana gen dominan ini adalah gen yang biasanya sering menurunkan sifat materi genetik dari induk ke keturunan selanjutnya. Biasanya gen dominan ini dilambangkan dengan huruf besar. Kemudian ada gen resesif. Gen resesif ini adalah gen di mana biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, ada juga di sini biasanya gen T kecil, di mana gen resesif ini juga menjadi suatu sifat yang diturunkan kepada keturunannya. Biasanya ini gen resesif adalah dari kromosom X atau kromosom Y. Biasanya itu misalkan kayak penyakit hemofilia dan buta warna. Biasanya itu gen yang diturunkan adalah bentuk gen dari resesif. Kemudian selanjutnya itu ada gen intermediate. Oke, next. Nah, biar mudah untuk dipahami, tadi kan sudah membahas banyak sekali jenis-jenisnya. Ada kromosom, DNA, dan gen. Kalian kira-kira udah paham belum ya tentang materi genetik? Kalau misalkan belum, biar mudah dipahami, yuk kita simak gambar berikut ini. Oke, di sini sudah ada gambar gen, DNA, dan kromosom. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian yang paling besar ataupun kromosom. Jadi, di dalam kromosom itu terdapat DNA. Di dalam DNA terdapat gen. Nah, gen itu adalah suatu sifat yang diturunkan oleh induknya kepada keturunannya. Oke, kita lihat di sini ada gambar kromosom. Tadi kita bahas bahwa kromosom ini terdiri dari beberapa DNA ataupun benang-benang halus. Nah, benang-benang halus ini yang dimaksud adalah DNA, di mana dia membentuk memadat dengan bantuan protein histon. Coba kita urai dari kromatin. Dari benang-benang itu kita urai. Nah, di dalamnya itu, dalam uraian itu ternyata ada nukleosom. Nah, di dalam nukleosom, kenapa dia bisa memendek ataupun memadat? Itu karena adanya ikatan protein histon.
Nah, protein histon ini adalah stabilitas dari DNA. Coba dari bentuk padatan protein histon, coba kita urai lagi. Kita urai ternyata membentuk yang namanya DNA. DNA itu apa? DNA itu adalah dua rantai polinukleotida yang saling berikatan. Nah, dua rantai polinukleotida itu apa? Kita lihat dari sisi yang atas, ini disebut nukleotida. Nah, ini nukleotida. Nah, nukleotida ini yaitu terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Di sini sudah ada lambangnya nih. Di sini ada gen. Ini warna merah, biru, ini ternyata gen. A. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin, timin dengan adenin, begitupun seterusnya. Biasanya tuh mendengar dengan urasil. Sebenarnya urasil itu apa sih? Yang jadi urasil itu adalah suatu bagian dari gen RNA atau rantai tunggal. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan DNA itu AT, GC, TA, AU. Nah, U itu yang membedakan adalah urasil. Nah, urasil itulah yang hanya dimiliki oleh RNA. Oke, baik teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan. Misalkan teman-teman ada yang kurang jelas, bisa membaca ataupun mencari referensi dari sumber-sumber yang lebih lengkap dan lebih baik. Oke, baik teman-teman, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.